kita dorong terus. Kalau UIN punya Irfan Hakim, kenapa kita juga nanti suatu saat akan punya alumni dari Fakultas Dakwah KPI ini untuk senantiasa menghiasi layar kaca baik RCTI, SCTP begitu. Dan saya yakin karena emang potensi mahasiswa luar biasa begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Leit Kapinat, bertemu lagi dengan saya Wipa Ariandin Paratusada. Sekarang saya sudah bersama Bapak Dekan baru Fakultas Dakwah, Bapak Haji Anwar Ansori, SAG MSI. Sobat Leit Kapinat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat lahir batinnya ya. Dan bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik. Tema podcast ini estafet kepemimpinan Fakultas Dakwah dengan dekan baru ya Pak. Nah Pak, di Fakultas Dakwah ini kan banyak ya curahan-curahan mahasiswa gitu ya. Dan banyak yang curhat, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi mereka itu Pak masuk Fakultas Dakwah rata-rata banyak yang gak tahu alurnya gitu Pak. Gitu, ada juga yang lebih ke program studinya gitu, komunikasi. Tapi kan ya Pak, dari program komunikasinya itu kita kan ada terusannya penyiaran Islam, yang mana dari KPI itu pasti tetap berkaitan dengan dakwah ya Pak. Nah mungkin di sini Bapak bisa menyampaikan gitu bagi teman-teman yang bingung arahnya, sekarang akan diluruskan oleh Bapak. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum masuk ke sana, saya ucapkan dulu tahniah selamat buat Tipa ya yang sudah menjadi juara jadi pidato ya. Iya. Untuk Jawa dan Bali ini membawa nama harum KPI juga Fakultas Dakwah. Mudah-mudahan ini yang pertama dan bukan terakhir. Pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Wipa untuk terus berada di tengger kemenangan dan kesuksesan. Kemudian juga yang kedua, saya mesti ke belakang dulu, kita mesti memberikan doa ya kepada almarhum mantan ketua atau dekan Pak Dr. Haji Tatang Hakim yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diampuni segala dosanya. Sebenarnya para mahasiswa berbangga ketika memiliki dekan seperti beliau dengan rekam jejak yang luar biasa. Beliau adalah mantan bupati selama 2 periode, 11 tahun, dan juga mantan ketua DPRD. Saya tahu betul karena saya adalah salah satu muridnya. Murid di politiknya ketika dia mulai dari anggota dewan, saya teman diskusinya, kemudian juga di PMI. Jadi sebenarnya kalau dilihat figur mungkin ada jauh antara beliau dengan saya gitu, saya masih santrinya gitu ya. Tetapi ini adalah sebuah amanah yang harus saya emban. Mudah-mudahan kita bersama-sama mahasiswa, dosen yang lain bisa membawa nama harum ke Fakultas Dakwah ini, dan sudah ada startingnya dari WIPA. Nah, mudah-mudahan kita akan terus melaju. Kemudian juga apa yang dikatakan tadi, sebenarnya memang kita butuh jenis kelamin. Sebenarnya jenis kelamin itu sudah ada secara potensi ketika namanya. Jadi pertama Fakultas Dakwah, maka berarti itu dalam lingkup dakwah. Kemudian di breakdown menjadi KPI, komunikasi penyiaran Islam. Maka di sini dakwahnya juga lebih tajam, tapi juga lebih update. Tetapi tetap spiritnya adalah dakwah, gitu. Hanya dakwah dalam bidang tadi komunikasi, kemudian penyiaran Islam. Maka mungkin dari teman-teman mahasiswa, sepertinya kita bisa mengarahkan pada mengkanalisasi mahasiswa. Juga mudah-mudahan ini akan menjadi strategi kita ya, untuk mencetak 3 orang lah, atau tiga profesi yang luar biasa. Pertama, bagaimana alumni dari KPI ini menjadi tenaga dai yang handal, lahir dan batin, alim juga khatib. Karena yang ditakutkan itu adalah banyak ulama, banyak khutbah bukan ulama.
Yang kita inginkan justru adalah ulama yang khutbah, ulama yang memiliki madah-madah Islamnya, tetapi juga dia bisa memiliki kemampuan tablik yang luar biasa, retorika dakwah yang luar biasa, sehingga konten dakwahnya disukai baik anak muda, kemudian juga generasi milenial, kemudian juga serenial, senior milenial, juga kolonial, kolot milenial. Kemudian yang kedua kita inginkan nanti di KPI ini muncul host ya yang luar biasa. Ini juga ada di host teman kita, sudah ada yang biasa main di wedding, di acara-acara yang resmi. Kita dorong terus. Kalau UIN punya Irfan Hakim, kenapa kita juga nanti suatu saat akan punya alumni dari Fakultas Dakwah KPI ini untuk senantiasa menghiasi layar kaca baik RCTI, SCTP begitu. Dan saya yakin karena memang potensi mahasiswa luar biasa begitu ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah teknik atau teknisinya. Karena kita bisa mengudara seperti ini juga karena tangan-tangan dingin para operator yang luar biasa. Bagaimana desainer dakwah itu dipola sedemikian rupa. Maka mudah-mudahan mahasiswa bisa ngambil mulai dari sana sesuai dengan potensi dirinya. Jadi dari mana mulai? Mulai dari potensi diri, dari analisa diri. Apa kelemahan saya, apa kelebihan saya, apa ini peluangnya sudah ada saya berikan di KPI ini. Tinggal dua hal ini. Memang tidak perlu jadi orang lain sebenarnya, tapi jadilah diri sendiri, dan setiap orang memiliki potensi masing-masing, tinggal dikembangkan di tiga aja dulu gitu. Tapi nanti kalau saya nggak ketiga-tiganya, nggak apa-apa. Kalau ketiga-tiganya kita cari mana yang tidak tiga-tiganya, nanti kita bisa fasilitasi begitu. Ya mungkin jadi ada menjauhnya itu ke dai-daiyah dan host ya. Host juga teknisi dakwahnya gitu. Ya teknisi dakwah. Iya. Nah mungkin ya Pak dari itu kita itu mempunyai memerlukan proses gitu ya Pak. Iya betul. Sangat memerlukan, dan mungkin salah satu caranya untuk dapat mengaplikasikan itu salah satunya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Nah betul. Tapi apa yang Wipa rasain gitu, kalau ngadain pelatihan itu kayak agak tidak mudah gitu, susah menariknya gitu. Nah mungkin Bapak barangkali bisa ngasih triknya gitu supaya teman-teman kita itu bisa tertarik, semangat banget gitu untuk pelatihan gitu. Ya memang kita mesti mulai tadi dari minat. Berapa nanti jumlah mahasiswa, nanti kita bagi berapa yang minat ke dakwah, berapa yang minat ke host, bagaimana ya, berapa yang minat nanti ke teknisi dakwah dan hostnya gitu. Di situ mereka kan berarti sudah ada sekitar 20% nih untuk ada atensi. Nah ada keinginan di situ, mudah-mudahan ketika kita menyiapkan pelatihannya mereka sudah insya Allah. Tinggal yang kedua bagaimana kemasan pelatihannya. Mungkin gambarnya ada pelatihan dakwahnya, juga ada pelatihan hostnya begitu ya. Kemudian juga tetap aja ada pelatihan teknisinya. Saya kira sebenarnya kita tidak perlu ideal, tetapi pemikirannya adalah the big thinkings, start small, act now, itu aja. Berpikir besar, kita inginkan, memang kita berpikir KPI harus mengeluarkan dai-dainya sekaliber nasional, bahkan internasional, itu the big thinking. Tapi start semua, mulailah pelatihan dengan mungkin 5-6. Saya siap sebenarnya, walaupun memang saya bukan dari backing dakwah, tetapi dakwah adalah sebuah panggilan dan saya sudah mewakafkan diri untuk dakwah Islam sebenarnya dengan kemampuan yang sangat minimal. Jadi untuk pelatihan dan sebagainya jangan ragu teman-teman mahasiswa untuk mempergunakan saya gitu untuk kegiatan itu begitu, supaya hal yang agak berat bisa dilaksanakan secara mudah dan lancar. Begitu juga dengan host begitu ya. Kita bisa carikan di sisi mana kesulitannya, yang penting ada kemauan. Setelah itu melahirkan sebuah rencana. Di rencana itu pasti ada beberapa hal kendala yang kita diskusikan bersama. Iya. Jadi untuk hal ini Bapak juga bisa turun langsung ya Pak. Iya. Jadi nanti
tambah-tambah semangat juga bagi teman-temannya. Terus kan Pak ya, Bapak ini melanjutkan estafet ya ke Fakultas Dakwah itu. Nah mungkin Bapak ada planning apa ke depannya untuk Fakultas Dakwah? Tentu saja kita punya mimpi dan kita mesti mulai dengan mimpi. Hanya mohon bersabar mahasiswa dengan mimpi. Kenapa? Nabi Yusuf itu bermimpi usia 7 tahun dan dia mencapai mimpinya di usia 31 tahun. Dia sudah menjadi raja muda itu di usia 31 tahun. Berarti mimpinya lumayan panjang ya. Nabi Musa juga dari berdoa 40 tahun. Kita juga sama bermimpi. Mimpinya tadi bagaimana KPI ini menjadi wadah kebanggaan. Pertama mahasiswa, kemudian juga wadah kebanggaan para dosen semua. Jadi sesuatu yang luar biasa ketika seseorang menjadi dosen di Fakultas Dakwah. Begitu juga dengan para mahasiswa. Saya kemarin berseloroh gitu ya. Sehingga kata anak-anak SMA ditanya, ini mau kemana? Kalau saya tidak diterima di Fakultas Dakwah INU, saya akan ke Unpad. Nah begitu. Nah dibalik begitu ya. Apakah itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Menurut saya enggak. Kita akan mudah-mudahan akan menjadi pilihan. Dan itu menjadi pilihan pertama. Mudah-mudahan bagi seluruh teman-teman anak-anak SMA atau SMK. Dan kita mudah-mudahan menjadi rujukan dakwah. Rujukan dakwah ini kedua. Kita tahu bahwa banyak PHBI yang dilakukan, ada Muludan, ada Rajaban dan sebagainya. Mungkin orang bingung, tetapi nanti suatu saat mereka tidak bingung lagi. Ketika ingat Muludan, ingat INU. Ingat Rajaban, ingat INU, begitu ya. Kemudian juga ada acara-acara besar, ada pelantikan bupati, ada pelantikan wali kota. Mereka aja mungkin agak bingung dengan host. Nah, ketika acara-acara itu mereka sudah ingat langsung. Itu seperti kepala pusing ingat bodrek langsung. Nah begitu, mudah-mudahan ke depan. Amin. Ya Masya Allah banget ya planning Bapak, impian-impian Bapak untuk ke depannya semoga tercapai gitu. Dan kita juga sebagai mahasiswanya semoga tetap dalam arus alur Bapak gitu. Amin. Oke, sebelum saya tutup barangkali Bapak ada closing statement-nya. Ya paling para mahasiswa tetap semangat untuk berada di lingkungan Fakultas Dakwah karena jalan Anda sudah sangat benar dan sangat tepat. Begitu. Karena sebaik-baiknya sesuatu adalah dakwah. Ya, man asanu qaulan mimman da'a. Tidak ada perkataan, tidak ada konsep, tidak ada pernyataan, tidak ada propaganda kecuali da'a ilallah. Dan kita adalah para mujahid-mujahid, dai-daiyah yang akan menyemaikan gerakan-gerakan dakwah di Nahdlatul Ulama. Gitu saja. Saya kita aja mungkin terima kasih kesempatannya. Oke, sobat dari Kapinat, mungkin itu saja ya dari Bapak dan dari saya. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih bingung jalur atau arah dari KPI dan Fakultas Dakwah ini semoga terjawab dari Bapak yang tadi sampaikan. Oke, di akhir dari saya selalu tegakkan dakwah dan raihlah mardotilah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.